sama gue Kezia. Gue Lucy. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat dan luar biasa ya. Amin. Nah, aku mau ingetin nih kalau misalkan kita itu setiap hari Rabu ada worship everywhere. Iya, itu tuh gunanya buat kalian bisa menyembah Tuhan di mana saja dan kapan aja. Nah, hari ini topik kita apa nih? Tentang you are more than your looks. Nah, itu ngomongin tentang jangan insecure. Jadi kalian tuh harus tonton sampai habis karena itu bermutu banget, dapat banget firmannya, oke? Betul banget. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran kita. Happy Sunday. God bless. Dadah. Bye-bye. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapak. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan Tuhan pujian penyembahan kami ya Bapak. Kau yang berkati Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan, supaya bisa harum Tuhan di hadapan-Mu ya Bapak. Dalam nama-Mu, haleluya, amin.
Indonesia. Jadi kita hari ini mau main game ya, Kak? Iya lumayan, nama gue Kenny. Gak ada yang nanya gak sih? Coba cari yang mana yang nanya. Coba. Siapa tahu balon-balon ini ada yang mau nanya. Ya deh. Oke. Jadi hari ini kita mau main game judulnya itu Put Your Finger Down ya. Put your finger down. Wih, Yang anak lagi TikTok viral banget di ya. TikTok, iya benar. Ini Betul, pasti betul. kreatifnya anak TikTok semua nih. Luar biasa kreatifnya. Luar biasa. Iya. Nah jadi udah pada ngerti belum Ngerti. cara mainnya Put your finger Udah down? kelihatan dari muka gue udah kayak, wah, Muka-muka anak Ini TikTok banget ya. anak-anak TikTok banget sih. Wah, oke. Mungkin teman-teman di situ bisa ceritain gimana cara mainnya, karena gue dari sini nggak kelihatan ya. Iya. Coba jarinya. Jadi- coba keluarin jarinya. jadi kita punya 10 jari. Terus nanti kalau misalnya pertanyaannya iya, jawabannya misalnya put your finger down kalau kalian pernah ini, turun. Wih. Kalau enggak usah. Kalau enggak usah turun. Ntar kita lihat siapa yang paling banyak. Kita lomba aja. Yun. Enggak mau dong. Yang kalah kita samyang challenge. Oke kok? Waduh. Dibeliin samyang nggak abis ini? Samyang. Gua enggak suka Request, samyang request, tapi request. jangan samyang dong, murah Cepet banget. request. Oh, udah ada murah. Request yang mana yang mau? Apartemen. Buset. Kondo apa? Minimum. Kondominium. Gitu, kondominium. Oke, judul kita tuh hari ini apa sih? Ngomongin apa sih? You are more than your looks. Wih, artinya apa tuh? Artinya apa? Jagalah sampah. Jangan buang sampah Jangan sembarangan. lupa sampah sembarangan. Apa artinya? Artinya You are more than your looks. you are more than look kamu itu, penampilan kamu itu lebih daripada yang kamu bayangkan. Pasti sekolahnya Sibuk, bagus ya. ya. Bagus. Sekolah di mana? Jangan sebut. Jangan. Ntar kita dikira endorse. Iya, tidak mengurangi. Coba yang mau endorse kontak di bawah sini. Aduh. Setiap kali ada ini pasti begitu ya. Jadi gua akan bacain beberapa pernyataan, kalian akan apa tuh jarinya diturun-turunin ya kalau kalian. Berarti ini kita keluarin dulu ya jadi. Iya, jarinya Oke. dikeluarkan semua. Oke. Oke. Kita Kita mulai mulai. ya yang pertama ya. Put your finger down kalau kalian pernah body shame yourself. Wah, oke. Cuma dua ya, Angel sama Vicky doang ya. Oke, kita coba yang kedua. Put your finger down kalau kalian pernah compare yourself dengan cewek lain. Semua sih. Oke, sekarang aku pengen nanya coba ya. Coba ceritain dong, kan masa begitu doang game. Iya. Maaf ya, Cuma Pak. 2 menit habis gitu. Iya. Coba dari Angel deh, kenapa bisa bilang kayak gitu? Lu merasa diri lu tidak cantik atau lu merasa diri lu kayak nggak berharga atau gimana? Sebenarnya namanya cewek pasti nggak sih kayak ngebandingin kayak gila ini cewek cakep banget, Iya, kenapa ya gue banget nggak sih. bisa secakep dia gitu Apalagi kan? kan sifatnya Ya, Kak. kayak gak pernah puas gak sih kita. Iya, Mungkin mungkin kalau emang kita cantik pun pasti kayak enggak lah, gue masih pengennya tuh ini, gue pengennya segini gitu. iya. Tapi gue pernah denger katanya itu cantiknya kita itu di mata orang gitu loh. Maksudnya Iya. di mata mereka yang cantik tuh kita, tapi di mata kita yang cantik tuh mereka. Soalnya tipenya kita itu bukan kita. Iya. Jadi tipenya kita itu bukan kita. Jadi gue kayak selalu kayak, iya gue tahu tipenya gue tuh bukan gue. Makanya gue selalu ngelihat badan gue tuh, gue ngelihat di kaca tuh kayak, kok lu kurang ya? Kok lu ada yang kurang gitu? Selalu ada yang kurang kayak gitu sih. Emang role model lu kalau lu ngebayangin yang cantik tuh cewek kayak siapa sih? Banyak banget. Salah satu. Asia. Asia, Cinderella, beauty Wih, vlogger. itu Itu cantik cantik banget kan? Cantik banget. Parah. Itu siapa ya? Ada lah. Dia tim vlogger sebenarnya. Ntar tim editor bisa keluarin foto deh. Gitu ya. Iya. Iya, ini cantik banget sih. Kenapa lu membandingkan dia dengan diri lu? Padahal lu kan jauh berbeda dengan dia. Iya, gue tuh selalu ngomong sama diri gue loh kayak, gue cuma satu di dunia ini, udah nggak ada lagi yang kayak gue gitu kan. Tapi selalu aja kok mereka cantik ya, kok gue enggak kayak gitu, selalu ngerasa kayak gitu, kenapa ya gue juga nggak tahu sih. Udah sifat alami cewek kayaknya itu. Siapa alami ya. Menurut aku. Emang cowok-cowok nggak kayak gitu? Nggak ada cowok. Gue juga merasa kayak gitu sih cowok. Coba cari yang mana yang nanya. Tapi gue mau merasa diri gue sih lumayan tampan. Coba cari lagi yang mana. Nggak ada ya. Oke. Tapi pertanyaan selanjutnya boleh tanya ke orang lain ya. Oke. Kita lanjut lagi. Tangannya jangan dikurang-kurangin. Iya. Oh, iya. Masih posisi yang sama ya. Put your finger down kalau kalian gerai rambut karena nggak pede kalau dikuncir. Pertanyaan ini jelas tidak buat laki-laki ya. Iya betul. Ya, kecuali Kenzi ya. Kenzi ya. Ya. Jadi gak ada yang turunin nih. Gak ada.
Oh, tapi dulu sih gue kayak gitu sih. Gimana? Turunin Tapi oh pernah ya? Pernah. Oh, iya, Pernah. pernah. Ih, gue pernah korupsi semua. dong. Ah, habis yang lalu deh. Gue lupa. Ini yang pernah ya? Gimana tuh? Lu berhubung Ini gua mulu. Gak apa-apa, ntar ceritanya mereka. Oke, bentar. Dulu kan gue rada gendut ya. Ada ya? Sekarang juga. Cabi. Dulu tapi gue cabi banget, Pak. Bener-bener kayak itu pipi udah mau tumpah tau gak? Udah mau meleber. Kayak air pump gitu ya? Kan air pump suka tumpah-tumpah gitu. Ih, lucu banget. Oh, Ih, lucu banget. munculkan saya di kamera Pak. Iya, jadi dulu kan gue rada cabi gitu kan. Jadi tuh rambut gue tuh selalu kayak gini nih. Kayak selalu kayak begini. Nutupin muka. Jadi gue tuh gak pede dulu, tapi sekarang gue kayak masih rada malu dikit, tapi kayak ya udah lah mau gimana, namanya muka gue udah begini kan. Berarti kalau pede banget botakin ya? Kan biar jelas Tapi mukanya. gue sempet lo mau botakin rambut. Keras lah rambut gue. Menurut lu cewek kalau botak gimana? Hah? Menurut lu kalau cewek botak gimana? Gak kenapa-napa. Karena Namanya Banyak tahu sekarang model Iya. yang botak. jadi nggak peduli ya, maksudnya kalau cewek botak tuh nggak Iya, mengurangi cakep. kecantikan Iya, dia cakep sebagai aja. seorang wanita ya nggak sih? sebenarnya kalau misalnya mau kita lihat tuh kalau misalnya cantik itu bukan buat di muka doang, buat di badan doang. Iya. Iya. Kayak Dari kalau dalam misalnya hati juga nggak kok sih? lu pernah gak sih punya temen yang cakep banget, tapi tuh sifatnya ya Jadi Iya, jelek. pasti. jadi ngeliatnya mau cakep juga gak cakep. Tapi Iya. kadang itu tuh cakep tuh nggak apa ya, nggak cukup. Kayak vibes-nya diri lu gitu loh. Gimana sih lu ngebawa diri lu gitu. Kayaknya semuanya nggak, mungkin pertama kali orang lihat pasti muka, karena mungkin kita lihat sosial media juga kita lihatnya muka orang kan. Iya. Kita nggak tahu, kita nggak temenan sama mereka, kita cuma temenan di online. Jadi kita tuh cuman lihatnya oh iya ya dia cakep, tapi kan kita nggak tahu sebenarnya sifatnya atau kayak gimana, kayak gitu-gitu. Iya, tapi ya namanya manusia ya, tetap aja. Manusia melihat tampilan luar. Tadi gue udah berapa sih? 7 tadi, kita sisa 7. Udah 3 turun. Sisa 7 ya, yang mana Lanjut. Oke, lanjut ya. Put your finger down kalau kalian pernah dibully karena fisik kalian. Nah, berhubung Iza pernah ada pengalaman seperti itu, Oke. boleh cerita gimana ya? Oke, ini pertama, ini masalahnya benar-benar selesai. Jadi ya udah selesai masalahnya. Ini Disclaimer. iya. Jadi ini kejadian pas gue kelas 9. Lu sekarang kelas? Gue sekarang kelas 11. Oke, terus? Oke. Jadi kalau gue kelas 7, kelas 8 gue tuh belum pernah kenal yang namanya standar beauty dan lain-lain. Tapi kelas 9 karena kejadian ini gue dikenalkan dengan itu gitu. Jadi pas kelas 9 itu ya gue beda sendiri gitu di kelas, kayak warna kulit gue beda sendiri, rambut gue beda sendiri. Dan semester 1 sebenarnya tuh biasa-biasa aja, gue cuman hidupnya kayak seperti anak kelas 9 pada umumnya. Sampai pada mau pindah ke semester 2, dari situlah gue mulai kayak dibeda-bedakan. Gue merasa dibedakan, gue merasa sikap orang ke gue beda. Dan setelah itu kayak mereka tuh kayak tambah lagi gitu, kayak malah langsung kayak ke fisik gue, ke rambut gue, ke keturunan gue, ke orang tua gue. Dan dari situ tuh gue bener-bener gak cerita ke ortu gue mendem. Terus sampai pada akhirnya nilai gue menurun dan ortu gue marah ke gue, dan di situ gue langsung cerita apa tuh sebenarnya di sekolah tuh digini-giniin. Terus itu aku inget banget reaksi papi aku tuh marah banget. Dia tuh kayak langsung marah banget. Dan dia langsung, itu jam 9 malam aku cerita, dia langsung telepon kayak ke sekolah aku. Dan diangkat sama kepala sekolah kayak, oh anak saya kok gini-gini. Udah dong, akhirnya besoknya langsung aku ketemu sama ortu orang yang ngebully aku ini. Dan mereka juga ketemu sama ortu aku, kayak langsung ngomong-ngomong. Dan dari cerita tuh ya gue langsung belajar ke diri gue sendiri kayak, oh gini toh rasanya. Kayak karena gue merasakan hal itu, akhirnya gue mengenal beauty standard. Kayak mereka yang penampilan kayak gitu nggak ngalamin hal yang sama kayak gue gitu. Sedangkan gue yang berbeda sendiri, gue mengalami hal itu. Dan walaupun udah minta maaf nih, gue udah mau maafin dia, tapi kayak rasanya itu tetap ada, kayak bayang-bayang kejadian itu nggak pernah bisa gue lupa. Jadi kayak walaupun udah saling memaafkan, itu masih tetap bekas banget sampai sekarang. Dan mungkin sampai gue gede, sampai gue jadi ortu, gue mungkin akan cerita ke anak gue gitu. Tindakan bully apa yang paling lu inget waktu itu? Yang terparah mungkin? Yang paling parah sih yang sampai gue di situ gue langsung keluar dari kelas itu waktu itu. Jadi lagi pelajaran bahasa Inggris waktu itu. Dan disuruh tulis, kan biasa bahasa Inggris tuh kayak disuruh tulis sentence di
papan tulis kan. Terus gue buat sentence apa ya, pokoknya itu kalau di Indonesiain kayak dipilih buat jadi produk beauty gitu, kayak model lah gitu. Terus dia tuh ngomong dari belakang, oh nanti produk beauty-nya lu ya, nanti kalau lu nanti nggak laku. Terus gue kayak Itu temen lo yang ngomong? ya, teman gue yang ngomong. Gue tuh langsung Jahat taruh banget sih. itunya, terus gue minta ke gurunya, Miss aku izin ke toilet, terus gue nangis gitu. Itu yang terparah buat gue. Itu di depan kelas weh, malunya tuh bener-bener bakal terekam, apalagi ada guru. Itu tuh bukan cuman kayak kalau misalnya di antara temen atau misalnya di lagi istirahat itu tuh nggak ada guru, ya mungkin sakit tetap sakit, tapi nggak semalu ada guru kan. Karena biasanya itu tuh guru pasti kan curhat ke guru lain kan. Jadinya tuh malunya itu tuh bener-bener membekas di hati sih. Terus mereka kayak gimana? Sampai sekarang udah baikan, temenan, atau Udah, masih ngejaga jarak? Udah baikan, cuman gue masih ingat kejadian itu setiap ngeliat mereka. Kalau lu sendiri apa titik balik lu kan sekarang udah menganggap diri lu you're beautiful, you know. Dan buat gue ya personally, orang bukan membuat artis, tapi orang tuh yang punya kulit hitam tuh biasanya manis. Dan Gue malas gue demen iya, banget. menurut gue manis lebih enak gitu dari orang putih kan, maksudnya ya tidak mengurangi respect buat orang kulit putih, tapi maksud gue orang kulit hitam, aku kok gue hitam banget ya, percayalah orang kulit hitam pun juga sangat manis. Manis banget. Apalagi kalau senyum. Banyak banget sekarang yang Asian top model gitu ambilnya kulitnya yang lebih ke coklat-coklatan gak sih? Yang lebih lebih manis dan gak bosen, kayak lebih enak aja lihat. Iya. Iya, bule-bule yang putih pengen hitam-hitam gitu. Kita punya kulit hitam mau diputih-putih gitu kan serba salah manusia gitu. Enggak, tapi kalau kayak gitu tadi apa titik balik ke lu sampai lu nggak kayak gue kan cukup cantik kok sebenarnya. Titik balik gue itu apa ya? Pas gue ikut HLPI, gue pernah sekali ikut HLPI. Jadi itu titik balik gue. Terus dari situ tuh gue benar-benar belajar kayak gila, gue tuh sebenarnya berharga banget gitu. Kayak gue bisa lahir, gue bisa punya organ yang lengkap, gue bisa hidup kayak gini, gue bisa gini, gue bisa punya kelebihan ini. Itu kayak lengkap banget. Dan sampai gue tuh mulai kayak ngingetin diri gue kayak Tuhan tuh ciptain orang tuh nggak sama semua tuh, sama itu kan bakal bosen banget. Nah tuh ciptain beda gitu. Karena dari perbedaan itu kita bisa unggul sendiri gitu. Jadi kayak nggak selamanya lu kayak gini, lu beda sendiri tuh lu malah dikecilkan, lu marah kayak kurang dianggap. Justru di saat lu beda, di situ lu harus tunjukin lu beda dan lu bisa gitu. Mantap, luar biasa. Mantap. By the way, teman-teman boleh ikut main juga ya? Boleh dong. Iya. Dari rumah kan nonton tuh. Oh iya, iya boleh. Boleh dong. Boleh. Mereka kalau merasa pertanyaan nih, gue banget nih, boleh nih coba ikutan main gitu, biar mereka ada interaktif tuh gitu. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Put your finger down. Tangannya, oh iya. 7 kan lu? Saya mau. Gue 7 kan sih? Masih 7 kan? 7. Tuh gue lupa, maafin gue ya. Put your finger down kalau kalian pernah di body shame sama keluarga sendiri. Tadi Angel turunin, Rizal turunin? Enggak ya? Gue nggak tahu sih. Coba, Riz, cerita Riz. Apa ya? Dari kecil, karena kan gennya dari mama gue itu kan putih banget kan, putih semua lah. Terus karena pas kecil itu suka lari-larian, panas-panasan, sepeda gitu kan, jadinya hitam, jadi lebih gosong gitu loh, bukannya hitam ya, tapi kayak gosong aja, dekil, jorok, gak sejaga diri. Terus ya udah, Katanya ngomong, dia kayak ngomongnya penuh dendam gitu. enggak dong, udah memaafkan. Bagus, pintar ada. Terus habis itu ya udah, sejak saat itu baru ngerti, bahkan masih kecil aja aku udah ngerti, oh berarti sebenarnya standar kecantikan itu harus putih, tinggi, kalem, karena kan cewek harus kalem kan, nggak boleh yang kayak tomboy, harus yang feminim. Terus belajar tuh pelan-pelan yang awalnya sulit, karena kan pas SD pada lari-lari, apalagi jam makan siang pasti lari-lari sana sini. Tuh akhirnya ya udah pas SMP lihat temen-temen di sekolah yang beda tuh cakep banget, putih, rawat badan, pakai body lotion. Aduh, nggak pernah pakai body lotion udah sampai Gue sekarang. juga nggak pernah sih. Gue capek banget sumpah pakai body lotion. Kalau Sampai keringetan tidur, nempel. kalau tidur kan misalnya malam-malam pakai body lotion nih. Kalau tidur tuh lengket-lengket, ih gue gak suka. Pengen ngerasa mandi lagi tau gak? Terus pernah sekali gue langsung mandi lagi, semua gak betah. Kok orang-orang bisa ya pakai body lotion? Ada yang pakai body lotion sampai 3 lapis. Aduh.
Oke, terus habis itu ya udah mulai belajar, oh jangan panas-panasan, pulang sekolah langsung pulang. Karena kan juga kayak waktu itu tuh gue nggak boleh pergi-pergi, jadi waktu pulang sekolah langsung pulang di kamar mendem gitu. Terus sampai satu saat kemarin nih, baru kejadian kemarin banget, saudara gue ada nikahan, gue dateng, kan gue dibully kan, hitam. Pas gue dateng gue paling putih, gue happy banget. Gue seneng, maksudnya gue seneng banget karena gue bisa buktiin. Mereka bilang kayak, kok kamu putih banget sekarang, dulu kan hitam kayak gitu. Terus sedangkan mereka sekarang tuh jauh banget kulitnya sama gue karena mereka gosong gitu. Jadi kayak ya ada happy-nya karena gue bisa buktiin kalau gue tuh kayak gini loh. Gue tuh gak bisa direndahin sama keluarga gue sendiri tuh kayak gitunya gitu. Cuman balik lagi gue ya nggak dendam juga sih, kayak maafin aja. Karena gue tuh lebih daripada mendem, kalau misalnya gue lagi insecure atau apapun itu, gue malah introspeksi diri. Kayak kalau misalnya gue ngerasa kayak gini, sebenarnya bener nggak sih gue kayak gini? Kalau misalnya gue ngerasa gue kayak gosong, dekil, berarti ya mulai dari sekarang gue jaga diri gue. Kayak pakai body lotion, jangan item-iteman, jangan panas-panasan gitu. Ya udah kayak gitu. Oh, oke. Jadi ada dua kemungkinan. Lu yang tambah putih, saudara lu tambah hitam. Dua-duanya aja. Oh iya benar. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Put your finger down. Nah ini menarik nih. Kalau kalian takut lihat cermin diri kalian sendiri. Ini pernah. Lihat cermin tuh kayak langsung astagfirullah. Udah turun 8 tadi. Tadi bukan 8. Tadi tuh yang body shape. 7. Enggak, tadi yang body shape sama keluarga. keluarga itu kayaknya bukan body shape, mereka cuma bercanda doang sih. Tapi makanya tadi gue lagi makin mikir. Tadi gue pas ngobrol gue mikir, itu body shape. Gak ada kondominiumnya, gak ada gitu. Gak ada, turun. Turun deh. Oke. Sama ini. Nah ini apa? Kayak gitu gak lihat cermin takut? Iya sih. Nggak pernah. Jadi selalu bangga. Ya gue kayak Cantiknya aku gitu ya. sekali aku gitu. Tapi gue dengar katanya kalau cowok-cowok bercermin tuh katanya, wih, lu ganteng banget. Iya, emang iya kok. Bener. Badannya kayak urusannya apalagi lu baru nge-gym. Padahal baru saring juga. Nggak ada juga, nggak ada begini, nggak ada. Kalau juga nggak ada. Iya. Butuh kita kepercayaan diri. Iya, kita butuh. Kalau cewek nggak kayak gitu. Iya sih. Jarang sih. Kalau misalnya ya udah. dilihat dibilang orang cantik aja kayak malah takutnya ini mereka kesian sama kita nggak sih? Makanya iya kita kayak takut apa gitu. mereka kasihan, apa mereka nggak enak sama kita jadi mereka muji, apa sebenarnya dia mau sarkas. Iya. Terus lebih mikir, wah sarkas nih. Karena kan di pertemanan sekarang tuh kebanyakan hindar saling Iya menghindar capek kan. gua Tapi kayaknya ya menurut gua orang Asia yang tidak terbiasa dengan pujian. Iya benar sih. Kayaknya. Orang saya terbiasa sih. Oh biasa ya. Orang luar tuh biasa kayak apa ya, kita tuh kalau dipuji harusnya kita berterima kasih ke Tuhan gitu, kayak Tuhan makasih ya bahwa Tuhan kasih gue sesuatu yang baik gitu. Tapi kita malah gue gak cantik, Iya. gue bingung kenapa gitu. Enggak apa-apa. Oke, next pertanyaan, next aja. Oke. Jadi kalian enggak ya, berarti semua Enggak. bagus ya. Aman. Oke. Lanjut. Put your finger down kalau nanti juga oke nih. Kalian nggak bisa natap foto kalian sendiri. Pernah kan ini? Pernah nggak bisa. Lu ngeliat itu kayak apa nih gitu dimatiin lagi. Pembedanya di kaca pada foto. Enggak, ini beda. Gue nggak tahu kenapa ya. Kalau gue abis post foto di Instagram, pasti 30 menit kemudian gue hapus. Karena pas Soalnya pas bagus. gue post nih, ih gue cakep banget nih, gila gue cakep banget nih, fix ini cakep banget gitu kan. 30 menit kemudian, kok muka gue aneh, kayaknya mata gue kecil sebelah deh. Kayaknya muka gue nggak simetri. Iya, kayaknya nih pencahayaannya salah nih. Iya, salah. Abis itu gue hapus. Tapi beneran sih. Beneran, abis itu gue hapus. Terus teman-teman gue pada nanya kan, kayaknya kemarin lu post foto, iya gue hapus. Kenapa? Kayak mata gue kecil sebelah. Oh, gitu. Padahal enggak, tapi semakin lama makin dilihat itu makin aneh mukanya. Nih, misalnya menit pertama gue cakep banget nih, menit ke-10 gue delete. Itu handphone lu kayak bukan muka lu ya, lu kayak handphone. Menit ke-30 lebih jelek lagi pak, makanya saya hapus. Iya. Udah cukup. Tapi, nah gimana? Iya dulu kan pernah kayak gitu kan, makanya turunin. Tapi gue belajar satu cara. Yang gua natap foto. Kan iya Iya. Maaf ya Ki ya. Ini anak public speaking. Makanya ikut. Kayaknya ikut Ki. Ya jadi
di public speakingnya kita tuh diajarin kita tuh harus natap foto kita Yang cakep main jelek. yang cakep menjelek kita harus foto, Kita harus itu foto. juga yang aib, Iya, yang aibnya aib. salah satu cakepnya. Terus diliatin gitu. Baru diliatin 3 menit terus kita kan biasanya kalau lihat lu cakep banget, kalau jelek lu jelek banget atau enggak kayak aduh kok hidung gua begini sih gitu kan. kok Tapi hidung gue bentuknya di sini- persegi panjang. Jajar genjang deh. Trapesium. Trapesium, waduh. Udah nggak Capek. Iya, terus habis itu kita di situ diajarin tuh nggak boleh mikir apa-apa. Iya. 3 menit, bayangin 3 menit lihat 3 foto lu menit, yang cakep main jelek gak boleh mikir. nggak boleh mikir. Udah, Kayak lihat bahkan mikir kayak kok cakep banget tuh nggak boleh. Iya. Bener-bener nggak itu ya udah netral. Mau ngelihat itu jelek atau cakep udah gak boleh ngomong. Pokoknya lu diem, lu cuma gak boleh mikir, gak boleh ngapa-ngapain gitu. Pokoknya udah lihat aja. Iya, terus awalnya risih kayak aduh, gak Iya, bisa gatel semenit aja mulutnya. gatel. Bahkan mau fotonya tuh gue grogi kan, tapi lama-lama dibiasain terus ya udah biasa. Iya biasa aja sih. Nah, bahkan gue suka foto aib gue sekarang. Waduh, semua foto lu aib. Iya. Jadi gitu. Entah kenapa ya. Gue pengen nanya deh, itu Mbak Ija ya, Man. Kenapa kalau cewek komen di IG ceweknya, temen ini di IG Tahu komen, nih gue. kan bilang, ih kamu cantik banget, terus kayak, ih kamu lebih cantik gitu. Oke, Lu bayangin jangan kalau cowok-cowok membongkar ngomong kayak rahasia gitu. kita ya. Nah, Jangan lu- membongkar lu- rahasia lu- kita. Lu tuh pengen dipuji atau gimana sih? Itu kayak rahasia cewek deh. Waduh. Jadi ini tuh rahasia. Enggak, itu girl support girl. Oh, Iya. kan kami para pria tidak mengerti Jadi alasan itu ya. sebelum kita post foto nih, Emang yang di post itu cuma jelek, cakep kan? cakep. Ya udah. Tapi kalau begitu, Pak Bulan Cakep gak? biasa aja, Cakep nggak? nggak sampai cakep-cakep banget. Ih, parah banget. Bener. Lu gak tau nih cewek-cewek tuh foto 1000 kali, ini post cuma 1. Iya, lu bisa ngomong kayak itu. Oh iya. Gila ya. Iya, gue pengen tahu itu aja. Coba jangan mengalihkan gitu. Itu kayak rahasia cewek deh. Pokoknya cluenya sebelum di post tanya, setelah di post paksa. Paksa, wow, Udah di post paksa. paksa gimana? Paksa apanya? Paksa komen gue. Oh. Gue gak suruh maksa komen sih kayak, lu komen ke post gue? Enggak sih. Tapi Enggak pernah. kadang kalau misalnya gue komen postnya orang tuh emang dia cakep gitu. Jadi mau gimana kalau dia emang cakep ya? Oh. Ini balon abis nih sama gue lempar-lemparin. Kesel gue mau Botak kayak ini. bentar lagi depannya kayaknya gue bilang. Iya. Iya. Ayo, lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Pertanyaan terakhir. Terakhir. Oke. Sebentar ya, saya pilih yang bagus. Kayaknya enggak Ih, Dua. lama banget. Ih, lama banget. Dua deh. Dua menarik nih. Ya udah. Put your finger down kalau kalian nggak pede, kalau kalian nggak pakai makeup. Enggak. Kan biasa aja. Kan cewek-cewek tuh kayak harus banget makeupan gitu. Ini aja makeup Tadi baru aja gue sekarang. baru ini tadi. Tadi Iya, aku baru baru ini. Nggak setebal kan, suka cewek-cewek kan harus makeup, kalau nggak pede banget. Sebenarnya kayak makeup tuh pilihan juga sih. Kadang-kadang kalau lagi pengen makeup tuh karena nutupin bekas jerawat gitu. Tapi sebenarnya makeup itu kan dibuat buat bikin Emang- kita makin percaya diri. Iya. Kalau misalnya emang makeup itu buat percaya diri ya, menurut gue sih nggak apa-apa ya. Iya. Soalnya emang mereka cantik. Tapi kalau misalnya mereka makeup lebih cantik ya, menurut mereka ya udah. Malahan banyak yang dengan bisa belajar makeup mereka menghasilin duit loh. Iya makanya. Banget kan. Oke. Tapi ya, yang ngomong-ngomong soal makeup nih, gue itu nemu satu ayat di Efesus 2 ayat 10. Dia Apa bilangnya tuh? kayak gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Jadi menurut gue, ini kan dia bilang kita tuh serupa sama kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kalau misalnya kita kan lagi ngomongin insecure nih, kalau menurut lu insecure-nya itu lu jadi introspeksi diri, jadi buat ngelakuin pekerjaan yang baik yang terkait Tuhan ngomong, pasti ada alasan kenapa Tuhan kasih pikiran insecure kita ke dalam otak kita kan. Pasti kan. Jadi kalau misalnya menurut kita itu kita bisa berubah, makanya nih kita harus kayak ubah pola pikir sih. Kita semua tahu kalau misalnya kita itu pasti ada kurangnya. Tapi namanya itu kayak imperfect, yang Iya, perfect iya. gitu yang buat kita. Itu kekurangan yang perfect buat kita yang dikasih Tuhan gitu. Terus gue juga awal kan juga gue pernah insecure pasti kan, tapi akhirnya mulai perlahan-lahan berubah tuh karena gue juga diingetin lagi di TikTok nih. Di TikTok tuh ada yang kasih tahu soal hakim-hakim pasal 6.
Jadi dia tuh ngeceritain soal Gideon. Jadi si Gideon ini tuh dia bilang Tuhan kan kasih kepercayaan ke Gideon, tapi dia tuh tetap ngerendahin diri, ngeremehin diri, bahkan kayak dia tuh nggak percaya diri gitu. Sedangkan Tuhan udah ngasih kepercayaan, yang artinya kalau Tuhan udah ngasih kepercayaan, Tuhan tuh tahu dong kalau kita tuh mampu. Nah di situ gue jadi inget lagi kayak, iya ya sebenarnya kalau misalnya disuruh nulis nih di kertas 5 kelebihan dan 5 kekurangan, yang paling gampang dicari adalah kekurangan. 5 kelebihan pasti mikir, gue bisa gini nggak ya? Pasti mikirnya, oh enggak kok si A lebih jago dari gue, berarti gue bukan di sini, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Sama kayak yang Yeremia juga. Dia kan Terus kayak yang tadi gue bilang kan Tuhan tuh nyiptain kita beda-beda. Terus ini juga ada ayat dari Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat baik, kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Gitu. Jadi kayak nggak selamanya di saat lu, misalkan lu ngerasa lu beda gitu, tapi ada something yang Tuhan taruh itu buat lu aja. Mereka nggak punya, lu punya. Gitu. Tadi tolong lu pergunakan karunia ini gitu. Tapi di orang lain juga sama, ini gue taruh tapi buat lu aja. Lu yang pakai, lu yang gunain dalam hidup lu. Iya makanya, jadi konklusi. Jadi semua orang itu diciptakan berbeda. Semua orang pasti ada punya keunikannya masing-masing, kekurangannya masing-masing. Kan kalau misalnya semua orang mau kayak Justin Bieber sini kan kayak rada bosan gitu. Lihat Justin Bieber lagi, gue udah capek nih lihatnya, kan pasti begitu kan. Makanya ini ada diciptakan Kokini, Colin Ken, Edgar. Ya, kesebut semua. Maaf ya guys. Kayak gitu. Jadi semua orang berbeda, tapi tetap yang dinilai itu dari hati juga, nggak cuma penampilan. Makanya kita nggak cuma harus ngebenerin luarnya, tapi kita juga harus tetap mikirin dalam. Gitu. Mantap banget gitu. Semoga aja yang teman-teman di rumah bisa dapat pesan dari kita sambil ngikut main juga. Oke. Seru banget gak sih? Masih mau lanjut lagi? Udahan nggak ya? Udahan lah. Kelamaan kali. Terus gue menang nggak? Apa? Hah? Kan gue udah 5. Aduh. Gue menang nggak? Semua menang dimanapun. Haleluya. Ya udah, kalian boleh tutup sekarang. Oke, jadi kita mau Kasih satu kesimpulan dong, satu kesimpulan. kan tadi udah. Udah ya? Nggak mau lagi yang lain? Ya, oke. Kesimpulannya Satu kalimat. satu kalimat. Lama kayak. Satu kalimat, gak satu paragraf. Lu mikir sampai kayak satu lagi paragraf. khotbah nih. Jadi di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna. Udah gitu aja. Gokil. Kan dulu aja padat. Ngomong dikit gitu. Oke. Udahan lah ya kita yang hari ini ya. Jadi kita sampai sini dulu ya guys. Jangan kangen kita. Happy Sunday. God bless you. Bye.
Teman-teman yuk angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan, diberkatilah engkau anak-anak yang mencintai Tuhan, diberkatilah engkau anak-anak yang terus mencintai Tuhan lebih dari apapun, biar segala sesuatunya Tuhan tambahkan, engkau berharga di mata Tuhan, engkau sempurna di mata Tuhan, dan engkau selalu diberikan kelebihan dari Tuhan. Biar segala sesuatunya Tuhan yang sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah terima berkat dari Tuhan, semuanya katakan, amin. God bless.